Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, qala al-imam al-hafidh Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 740 min al-hijratin nabawiyyah atau 740 min al-hijratin nabawiyyah fi kitabih ikhtisar ulumil hadith. Qala rahimahullahu ta'ala dzikru ta'dadi anwa'il hadith. Sekarang beliau akan menyebutkan jenis-jenis hadis yang dibahas di dalam kitab ini, yang mana ta'dad penyebutan jenis-jenis hadis ini berasal dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Sudah diketahui oleh setiap orang yang membaca muqaddimah Ibnu Shalah bahwa tertib beliau ini kurang bagus ya. Artinya ada beberapa poin-poin yang seharusnya disatukan, didekatkan pembahasannya, namun terpisah ya, Dan sebagaimana yang akan dilihat di sini bahwa jenis-jenis hadis yang beliau sebutkan rahimahullahu taala itu beliau sebutkan begitu saja. Ada yang pas, ada yang mirip ya, ada yang mirip kemudian didekatkan pembahasannya, dan ada juga yang terpisah. Nah, kita akan lihat nanti kritikan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ta'dadnya Ibnu Shalah di sini. Kata beliau, dzikru ta'dadi anwa'il hadis, penyebutan jenis-jenis hadis. Dan ini bisa dikatakan sebagai semacam daftar isi dari pembahasan dari kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, atau daftar isi dari kitab Ikhtisar Ulumil Hadis ini. Nah, dan ini salah satu contoh karya tulis di kalangan para ulama, di mana daftar isinya disebutkan di depan ya. Sebelum menyebutkan pembahasan, disebutkan dulu poin-poin yang akan dibahas atau masail yang akan dibahas di dalamnya. Dan ini kedudukannya sama seperti fahros ya, daftar isi. Qala rahimahullahu ta'ala sahihun hasanun dhaifun musnadun muttasilun marfu'un mauqufun maqtu' mursalun munqati'un mu'dalun mudallasun syadzun munkar ma lahu syahidun ziyadatu thiqah al-afradu al-mu'allalul muttaribul mudraju al-mawdu'ul maqlubu ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu ma'rifatu kayfiyatis sama'i al-hadith wa isma'ih anwa'ut tahammul min ijazatin wa ghairiha ma'rifatu kitabatil hadith wa dhabtihi wa kayfiyatu riwayatil hadith wa syartu adaihi adabul muhaddisi adabul talibi ma'rifatul ali wan nazil wal al-mashhurul al-mashhurul gharibul azizu gharibul hadithi wa lughatuh al-musalsalu nasikhul hadithi wa mansukhuh al-musahhafu isnadan wa matna mukhtaliful hadithi al-mazidu fi muttasil asanid khafiyul mursal yani al-mursalul khafi ya, khafiyul mursal yani al-mursal al-khafi ma'rifatus sahabati ma'rifatut tabi'ina ma'rifatu akabirir ruwati anil asagir al-mudabbaju wa riwayatul aqran ma'rifatul ikhwati wal akhawat wa riwayatul aba'i anil abna wa aksuhu marra wa anhu usmani mutaqaddimun wa mutaakhir. Nah, yani as-sabiq wal lahiq. Ini pembahasan as-sabiq wal lahiq. Nah, man lam yarwi anhu illa wahid man lahu asma'un wa nu'utun mutaaddidah al-mufradatu minal asma' ma'rifatul asma'i wal kuna man 'urifa bismihi duna kunyatihi ma'rifatul alqab al-mu'talif wal mukhtalif al-muttafiq wal muftariq naw'un min murakkab min alladhina aw min alladhaini qablahu naw'un akhar min dhalik man nusiba ila ghairi abihi ma'rifatul ansabi allati yakhtalifu dhahiruha wa batinuha ma'rifatul mubahamat tawarikhul wafayat ma'rifatul thiqati wad du'afa man khalata fi akhir umrih ma'rifatul tabaqati ma'rifatul mawali minal ulama'i war ruwati ma'rifatul buldanihim wa awtanihim. Baik, ini semua masail yang akan disebutkan di sini, dan ini merupakan masail yang disebutkan oleh Ibnu Shalah dalam kitab beliau Ma'rifah Anwa'il Hadis.
Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa hadza tanwi'u Syekh Abi Amr wa tartibuhu rahimahullah. Ya, semua yang saya sebutkan di sini, ya, semua yang disebutkan di sini apa namanya? Merupakan tanwi, ya, merupakan tanwi dari Ibnu Salah rahimahullahu taala, yakni poin-poin yang disebutkan oleh Ibnu Salah dalam kitabnya wa tartibuhu, dan demikian pula tertibnya. Demikian pula tertibnya. Yakni beliau hanya memindahkan apa yang tersebut dalam muqaddimah Ibnu Salah disebutkan di sini, ya. Kata beliau rahimahullah, qala, kemudian Ibnu Salah berkata, ya, setelah Ibnu Salah membawakan semua jenis-jenis hadis yang disebutkan tadi, qala, kata Ibnu Salah, wa laysa bi akhiril mumkin fi dzalik fa innahu qabilun litanwa'i ila ma la yuhsa idz la tanhasiru ahwalur ruwati wa sifatuhum wa ahwalu mutunil hadithi wa sifatuha. Kemudian kata Ibnu Salah setelah menyebutkan apa namanya jenis-jenis hadis, ya, kata beliau, dan apa yang kami sebutkan berupa anwa hadis di sini bukan tidak menutup adanya bentuk-bentuk hadis yang lain. Laisa bi akhiril mumkini fi dzalik, yakni masih memungkinkan ada jenis hadis yang lain selain daripada ini. Kenapa? Fa innahu qabilun litanwi'i ila ma la yuhsa. Karena jenis-jenis hadis ini masih masih bisa lagi menerima tanwi, ya, yakni masih bisa dipecah lagi menjadi jenis-jenis yang ma la yuhsa, sampai tidak berbilang, yakni jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Idza tanhasiru ahwalur ruwati wa sifatuhum. Karena kondisi dan sifat-sifat perawi itu tidak bisa dibatasi, ya, tidak bisa dibatasi. Wa ahwalu mutunil hadis wa sifatuha, sebagaimana tidak bisa dibatasinya keadaan matan atau keadaan dan sifat dari matan hadis. Baik, di sini Ibnu Salah rahimahullahu taala 6. Main, ya, banyak sekali disebutkan di sini. Baik. Sebentar. Di sini apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir atau Ibnu Salah rahimahullahu taala, ini jenis hadis lebih dari 65 hadis. Lebih dari 65 pembagian. Baik, la ba'sa bihi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Iya. Ini sekitar lebih dari 65, ya. Apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Dan jumlah yang lebih banyak lagi disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh para ulama yang lain seperti misalnya Al-Hazimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ujalah, beliau rahimahullahu taala menambahkan 35 jenis hadis yang lain, ya, menambahkan 35 jenis hadis yang lain di samping dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah dalam tanwi ini. Bahkan As-Suyuti rahimahullahu taala itu menyebutkan anwa al-hadis itu sampai 93 nau. Sampai 93 nau. Maka ini seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullah, apa yang beliau sebutkan di sini, ya, masih memungkinkan dibagi lagi, lebih kecil lagi untuk karena sifat-sifat perawi, demikian pula sifat-sifat dari matan hadis itu tidak terhingga, yakni la tanhasir, sehingga masih bisa lagi kita dapati jenis hadis yang lain, ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai hadis yang mardud sebagaimana yang akan datang, ya, hadis mardud itu jumlahnya sangat banyak sekali, yakni kalau kita berbicara dari sudut pandang memungkinkan, mungkin nggak ada jenis hadis seperti ini, ya, maka secara akal itu memungkinkan, ya, itu memungkinkan. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di pembahasan hadis dhaif ketika beliau menyebutkan bahwa jenis-jenis hadis dhaif sangatlah banyak sekali, sangatlah banyak, yakni secara logika kita bisa menyebutkan paling minimal saja kalau kita berbicara mengenai sebab-sebab hadis dhaif itu ada 10,
berarti ya setidaknya 100 jenis hadis dhaif. 100 jenis hadis dhaif. Ini nanti kita akan terangkan di pembahasan dhaif, ya. Kenapa bisa secara akal hadis dhaif bisa sampai 100 atau bahkan lebih daripada itu. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai jenis hadis itu secara umum, itu baru hadis dhaif saja. Nah, maka kata beliau Ibnu Salah rahimahullahu taala, "Wa laysa bi akhiril mumkin fi dzalik." Apa yang kami sebutkan di sini ya masih memungkinkan masih menerima kemungkinan atau jenis-jenis hadis yang lain. Dan ini dibuktikan oleh para ulama sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Al-Hazim rahimahullah menambahkan 35 jenis hadis lain selain dari yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah, dan As-Suyuti bahkan sampai 93 jenis hadis. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah qultu. Nah, ini isyarat atau pembuka dari kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan qultu. Kita sudah sebutkan ya, kalau beliau mengatakan qala, maka itu berarti ucapannya Ibnu Salah. Kalau beliau ingin mengomentari, beliau mengatakan qultu. Kata Ibnu Katsir, wa fi hadza kullihi nadhar. Semua jenis hadis yang beliau sebutkan ini yang sampai 60-an ini butuh ditinjau ulang, yakni kurang tepat. Bal fi basfihi hadhihi al-anwa' ila hadzal adadi nadhar. Ya, bahkan menjabarkan jenis-jenis hadis sampai jadinya 60-an seperti ini, 65 lebih seperti ini kurang tepat. Kenapa? Idh yumkinu idmaju ba'dihha fi ba'd wa kana alyaqa mimma dzakarahu. Ya, karena apa? Karena ada beberapa jenis-jenis hadis yang beliau sebutkan di sini, ada yang bisa digabungkan. Ada yang bisa digabungkan, disatukan. Yang Ibnu Salah sebutkan jadi dua, ya dipisahkan, itu sebenarnya kata beliau, kata Ibnu Katsir bisa dijadikan satu saja. 6. Wa kana alyaqa mimma dzakarahu, sehingga lebih layak, ya lebih bagus, ya itu dilakukan dibandingkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullah. Yani kita masih bisa merampingkan, ya kita masih bisa apa? Kita masih bisa merampingkan pembagiannya dari Ibnu Salah ini, karena ada beberapa jenis hadis yang beliau sebutkan ini bisa digabungkan jadi satu. 6. Ini kritikan dari siapa? Kritikan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala kepada tanwi'nya Ibnu Salah rahimahullahu taala. 6. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membela Ibnu Salah terhadap kritikan atau dari kritikan Ibnu Katsir di sini. Ya, di mana Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Nukat Ibnu Salah, di mana al-musannif rahimahullahu taala yakni Ibnu Salah, kata beliau, anna al-musannifa lamma kana fi maqami ta'rif al-juz'iyat intafat tadakhul li ikhtilafi haqa'iqiha fi anfusiha bin nisbati ila al-istilah wa in kanat qad tarji'u ila qadrin mushtarak. Kata beliau, kenapa Ibnu Salah rahimahullahu taala memisahkan dua jenis hadis yang sebenarnya bisa disatukan menurut Ibnu Katsir? Kata siapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-musannif yakni Ibnu Salah, tatkala beliau dalam konteks ingin memberikan definisi terhadap setiap ajza, ya, dari hadis tersebut, maka intafat tadakhul, tidak bisa menggabungkan dua jenis menjadi satu. Kenapa? Karena Ibnu Salah di sini dalam konteks ingin menyebutkan definisi dari setiap ajza, ya, yang beliau dapati, yang beliau ketahui dalam ilmu hadis ini, dalam jenis ilmu hadis ini, sehingga tidak mungkin beliau menggabungkan dua hal, ya, dua hal yang hakikatnya berbeda. Memang mungkin ada kemiripan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, walaupun dia dua jenis hadis ini mungkin memiliki kemiripan dari satu sisi, sehingga menurut Ibnu Katsir nggak apa-apa disatukan. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, memang walaupun dia keduanya ini dua hal yang berbeda ini memiliki persamaan, bagaimanapun pada dasarnya keduanya memiliki atau hakikatnya berbeda, sehingga tidak dalam maqam ini tidak layak untuk digabungkan. Karena konteksnya Ibnu Salah adalah ingin memberikan ta'rif terhadap masing-masing dari hakikat dari jenis hadis ini. Adanya kesamaan dari satu sisi tidak melazimkan kita harus melebur jadi satu jenis saja, digabungkan jadi satu. Kenapa? Karena hakikat keduanya berbeda. Ya, ini jawaban dari siapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala membela tanwi' dari Ibnu Salah rahimahullahu taala. Baik, ini kritikan yang pertama dari Ibnu Katsir. Kritikan yang kedua, kata beliau, "Tsumma innahu qad farraqa baina mutamathilatin minha ba'dihha an ba'd wa kana la'iqu dzikra kulli naw'in ila janibi ma yunasibu." Baik, kritikan yang kedua, kata beliau, kemudian
Ibnu Salah rahimahullahu taala farraqa bainal mutamasilat minha ba'dhiha ba'd. Memisahkan, ya, memisahkan beberapa jenis hadis yang dia mutamasil, yang sebenarnya sama. Ya. Maksudnya di sini memisahkan dalam hal apa? Dalam hal tempatnya, seperti yang kita katakan tadi, ya. Ya, seperti yang kita katakan tadi. 6. yakni misalnya marfu mauquf itu kan pasangannya maktu. Marfu mauquf di sini, maktu di bawah, di belakang, ada jaraknya, ada space-nya, pembahasan lain. Jadi intinya di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tertibnya kurang bagus, ya. Tertibnya Ibnu Salah kurang bagus. Kenapa? Karena beliau farraqa, beliau memisahkan, yakni memisahkan pembahasan, maksudnya bainal mutamasilat, di antara beberapa pembahasan yang sejenis, yang satu bahagian kadang, ya, selayaknya dibawakan secara berdempetan pembahasannya. Tapi Ibnu Salah farraqa baina mutamasilatin minha ba'diham an ba'd. Wa kana laiqu dzikra kulli nau'in ila janibi sahibi. Maka janibi ma yunasibu. Maka selayaknya Ibnu Salah rahimahullah menyebutkan setiap jenis pembahasan hadis, ya, di samping yakni berdekatan dengan yang sejenis dengannya. Nah, baik, ini kritikan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang kedua, dan ini juga dijawab oleh siapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan annahu jama'a mutafarriqati hadzal fanni min kutubin mutawwalah fi hadzal hajmil latif wa ra'a anna tahsilahu, ya, wa ilqa'ahu ila talibihi aham min sarfil inayati ila tartib. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, alasan kenapa Ibnu Salah ini kayak kurang teratur tertibnya, kata beliau karena Ibnu Salah ini, ya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan di awal bahwa Ibnu Salah ini orang yang mengumpulkan pembahasan Al-Khatib Al-Baghdadi yang tersebar di kitab-kitab beliau yang besar dan juga kitab-kitab para ulama yang lain, bukan hanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi beliau rahimahullahu taala mengumpulkan kata beliau mengumpulkan apa-apa yang, ya, dalam tanda kutip, ya, tersebar tercerai-berai, ya, pembahasannya di berbagai kitab, ya, di kutub yang mutawwalah, kemudian dikumpulkan dalam satu kitab dengan ukuran yang ringkas, ukuran yang kecil ini, ya. Ini kalau mau dibandingkan pembahasannya dengan kitab Muqaddimahnya Ibnu Salah itu terlalu tipis, ya, kan begitu. Selayaknya lebih tebal lagi. Nah, jadi intinya beliau meringkas, membahasakan bagaimana pembahasan yang besar yang tersebut dalam buku-buku, beliau berusaha mengambil semua dan meringkas ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Dan kata beliau, kata Ibnu Hajar rahimahullah, dan Ibnu Salah memandang bahwa yang paling penting adalah tahsiluhu, yakni bagaimana talibihi, bagaimana murid-murid beliau mendapatkan faedah tentang hadis tersebut. Itu intinya. Pokoknya kalian dapatkan pengetahuan tentang masalah ini dari buku-buku, nih saya rangkumkan untuk kalian. Itu yang paling penting dibandingkan saya harus berpikir masalah tartib, ya, dan seterusnya. Jadi beliau memandang bahwa menjelaskan permasalahan, ya, menjelaskan jenis-jenis hadis secara dalam tanda kutip secara sempurna dan secara lengkap itu lebih penting dibandingkan masalah memperhatikan tartibnya. Ya, tartib belakangan lah, gampang, kan begitu. Nah, ini jawaban dari siapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi, ya, ini sengaja Ibnu Hajar Ibnu Salah rahimahullah tidak mentertib karena memang fokus beliau bukan ke tertib. Dan perlu diketahui bahwa kitab Ibnu Salah ini, yakni Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, itu asalnya merupakan hasil imla beliau. Jadi beliau rahimahullahu taala setiap hari masuk ke majelisnya kemudian mengimla jenis-jenis hadis sampai jadilah kitab beliau itu Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis atau Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi misalnya hari ini, ya, besok beliau akan mengimla misalnya satu masalah, ya, atau misalnya hari ini beliau membahas banyak masalah, ya, beliau membahas satu jenis hadis, dikumpulkanlah semua referensinya. Setelah itu jadi kesimpulan, besok itu diimla lagi, ya, besok setelah diimla pikir lagi apa lagi yang mau dibahas, setelah menentukan apa yang mau dibahas, dikumpulkan lagi referensinya, diambil lagi, digabungkan, disimpulkan, besok kemudian diimla lagi berikutnya. Jadi fokus beliau adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada murid-muridnya terhadap jenis-jenis hadis. Beliau tidak kepikiran masalah tertib, ya, mana duluan saya bahas, ini hubungannya kemana enggak, ya. Yang muncul dalam benak beliau ataupun apa yang beliau dapatkan dalam pembahasan kemudian beliau merangkum, itu yang lebih penting, ya, dibandingkan beliau mentertib. Jelas, ya? Ini jawaban dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam membela Ibnu As-Salah.
Nah, kemudian jawaban yang lain disebutkan oleh para ulama. Ya, jawaban lain yang disebutkan oleh para ulama bahwa di sini Ibnu Shalah rahimahullah sudah menyebutkan semacam daftar isi di awal, gitu. Dzikru ta'dad anwa'il hadis. Sudah beliau sebutkan apa? Jenis-jenis hadis yang beliau bahas dalam kitabnya, dan ini sudah berfungsi atau layaknya sudah seperti daftar isi. Sehingga walaupun pembahasan hadis dalam muqaddimah Ibnu Shalah itu memang tidak ada beberapa yang tidak terurut secara rapi, namun kamu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan apa tempat pembahasannya di mana, dia di mana, di pembahasan mana. Kenapa? Sudah ada daftar isi di depan. Jadi beliau sengaja menyebutkan daftar isi di depan, ya, gunanya untuk menutupi kekurangan tertib itu. Yani walaupun saya tidak mentertib misalnya, kamu tetap tidak akan kesulitan mendapatkan apa? Tidak akan kesulitan untuk mencari pembahasan dalam buku saya. Nih, sudah ada di depan. Kalau kamu mau misalnya kamu mau cari tentang adabul muhaddis, dia ada di sini nih. Di antara pembahasan kaifiyatur riwayah dengan adabut thalib. Di situ ada pembahasan adabul muhaddis. Ya, jadi ini salah satu apa yang dilakukan oleh Ibnu Shalah dengan menyebutkan ta'dad anwa'il hadis ini bisa dianggap sebagai bentuk mencegah kritikan yang masuk dalam masalah tertibnya. Yani memang saya sengaja tidak mentertib dengan rapi seperti itu, tapi nih kalau kamu mau cari, ini daftar isinya. Ya, setidaknya bisa membantu kamu untuk mendapatkan atau mencari pembahasan yang kamu inginkan dari kitab saya. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa nahnu nurattibu ma nadhkuruhu ala ma huwa al-ansabu wa rubbama admajna ba'daha fi ba'd talaban lil ikhtisari wal munasabah. Kata beliau rahimahullahu taala, maka kami di sini yakni selain melakukan ikhtisar, kami juga akan menertibkan, yakni mentertib apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah dengan tertib yang lebih ansab. Ya, ini yang kita sebutkan sebelumnya bahwa termasuk atau Ibnu Katsir rahimahullahu taala termasuk ulama yang mengikhtisar kitab Ibnu Shalah, namun tidak mengikuti tertibnya Ibnu Shalah. Tidak mengikuti tertibnya Ibnu Shalah, melainkan beliau mentertib sendiri yang beliau pandang ansab. Wa rubbama admajna ba'daha fi ba'd. Ya, bahkan terkadang ada beberapa jenis hadis yang Ibnu Shalah sebutkan terpisah, kami gabungkan jadi satu. Ya, talaban lil ikhtisari wal munasabah. Ya, guna meringkas dan supaya bagus tertibnya. 6. Taib. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa nunabbihu ala munaqashatin la budda minha insyaallah taala. Kemudian kami juga akan mentambih beberapa munaqashah, kritikan kepada Ibnu Shalah yang mau tidak mau harus kami sebutkan insyaallah taala. Baik. Jadi di pendahuluan ini Ibnu Katsir rahimahullahu taala setidaknya menggambarkan kepada kita mengenai manhajiyah beliau dalam mengikhtisar ini. Dan ini sudah kita sebutkan ya ketika kita mau menyebutkan sinopsis ringkas kitab ini, bahwa Ibnu Katsir rahimahullah tidak hanya mengikhtisar kitabnya Ibnu Shalah, melainkan beliau melakukan beberapa istidrakat, ya, seperti misalnya dalam masalah tartib beliau menyelisihi tartibnya Ibnu Shalah. Kemudian juga dalam masalah tanwi beliau lebih ramping dibandingkan Ibnu Shalah, dan juga beliau memberikan kritikan bahkan yang enggak disebutkan di sini. Dalam beberapa tempat Ibnu Katsir rahimahullahu taala membela pendapat Ibnu Shalah dan menjawab mereka yang mengkritik apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah dalam kitab ini. Baik, wallahu taala alam bissawab. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang pertama. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala an-naw'ul awwal as-sahih. Nah, jenis hadis yang pertama adalah as-sahih. Ya. Apa yang terdapat dalam kurung ini, taqsimul hadis ila anwa'ihi sihhatan wa dha'fa, ini merupakan tambahan dari siapa? Ibnu Asakir rahimahullahu taala, ya, penulis kitab Al-Ba'its Al-Hafiz Syarah Ikhtisar Ilmu Hadis, ya. Itu kita enggak baca. 6.
Kata beliau rahimahullahu taala, an-naul awal as-sahih. Qala, yakni Ibnu Salah. I'lam 'allamaka Allahu wa iyaya anna al-haditsa 'inda ahlihi yanqasimu ila sahihin wa hasanin wa dhaif. Kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, ketahuilah, semoga Allah taala mengajarimu dan mengajari aku, bahwasanya hadis menurut ahlinya, yakni menurut ahlul hadis, terbagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Ini terbagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Baik. Di sini Ibnu Salah rahimahullahu taala menisbatkan pembagian hadis menjadi 3 kepada ahlihi, yakni ahlul hadis. Kata beliau, annal hadisa 'inda ahlihi, yakni ahli hadis. Nah, maka di sini Ibnu Salah rahimahullahu taala mengatakan bahwa ahlul hadis membagi hadis menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Nah, ini kemudian dikritisi oleh para ulama, ya, dikritisi oleh para ulama, ya. Kita lihat kritikannya, salah satunya kritikan disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, qultu hadha taqsimu in kana bin nisbati ila ma fi nafsil amri falaysa illa sahihun aw dhaif, wa in kana bin nisbati ila istilahil muhadditsin fal haditsu yanqasimu indahum ila aktsara min dzalik kama qad dzakarnahu anifan kama qad dzakarahu anifan huwa wa ghairuhu aidha. Nah, tapi sebelum kita baca kritikan Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, ya, kita lihat dulu kalamnya Ibnu Salah. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya hadis menurut ahlinya terbagi menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Baik. Di sini penisbatan pembagian hadis ini kepada kepada ahlul hadis ini dikritik oleh para ulama. Ya, dikritik oleh para ulama. Nah, di antara kritikannya ada yang mengatakan bahwa di antara ahlul hadis, ya, ada yang tidak menyendirikan hasan. Ya. Jelas ya, mereka mengatakan bahwasanya hadis itu hanya 2 saja, sahih dan dhaif, sebagaimana yang masyhur di kalangan di kalangan ulama mutaqaddimin. Hadis di kalangan mutaqaddimin hanya terbagi menjadi 2, sahih dan dhaif. Ya. Mereka tidak membagi hadis atau tidak menyebutkan jenis hadis yang ketiga antara sahih dengan dhaif, yaitu hadis hadis hasan. Enggak. Maka ini menjadi kritikan tersendiri kepada Ibnu Salah rahimahullahu taala tatkala beliau menisbatkan pembagian ini kepada ahli hadis. Padahal kenyataannya mutaqaddimin ahli hadis tidak mengenal pembagian hadis hasan ini. Ya, tidak mengenal pembagian hadis hasan ini. Bahkan disebutkan oleh para ulama hatta di zamannya Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, di zamannya Imam Tirmidzi yang beliau sangat sering menggunakan kata hasan, toh juga tidak disebutkan tidak masyhur di zaman itu membagi hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Yani istilah hasan memang masyhur digunakan oleh Imam Tirmidzi dan juga para ulama yang lain sebagaimana yang akan kita terangkan nanti, tapi tidak sebagai jenis hadis yang berdiri sendiri antara sahih dengan dhaif. Ya, karena itulah jumhur ulama al-mutaqaddimin atau bahkan ini merupakan madhabnya mutaqaddimin ahli hadis, mereka membagi hadis menjadi 2 saja, yaitu sahih dan dhaif. Ya, mereka tidak menjadikan hasan sebagai bagian yang berdiri sendiri. Nah, maka ini dikritik terhadap Ibnu Salah rahimahullahu taala. Baik, kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, ya. Kata Al-Iraqi rahimahullah, "Ma naqalahu hadza an ahli al-hadits qad naqalahu anhum al-Khattabi fi ma'alim as-sunan wa huwa imamun thiqatun fatabi'ahu al-musannifu ala dzalika huna wa lam ara man sabaqa al-Khattabiyya ila taqsimihi lidzalik." Nah, Al-Iraqi rahimahullahu taala mengatakan apa yang dinukil di sini oleh Ibnu Salah dan beliau nisbatkan kepada ahlul hadis ini telah dinukil sebelumnya oleh Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Yani maksudnya yang pertama kali menisbatkan pembagian ini kepada ahlul hadis bahwa hadis terbagi di 3 itu adalah Al-Khattabi. Ya, sementara Al-Khattabi adalah seorang imam yang thiqah. Maka Ibnu Salah rahimahullah mengikuti Al-Khattabi dalam hal ini. Ya, dan kata Al-Iraqi, saya tidak mengetahui ada yang mendahului Al-Khattabi dalam pembagian ini. Maka di sini terdapat isyarat dari Al-Iraqi rahimahullah bahwa Ibnu Salah dalam hal ini hanya mengikuti taksim yang disebutkan oleh Al-Khattabi, dan beliau pun mengatakan bahwa hadis terbagi 3 menurut ahlinya. Ini juga merupakan kutipannya Ibnu Salah Al-Khattabi. Jadi Ibnu Salah dalam hal ini hanya mengikut kepada
kutipan dari Al-Khattabi rahimahullahu taala. Kemudian setelah menyebutkan itu, kata Al-Iraqi rahimahullah, saya tidak mengetahui ada yang membagi hadis menjadi 3 yang mendahului Al-Khattabi. Ya, yani tidak ada ulama yang saya ketahui sebelum Al-Khattabi yang membagi hadis menjadi 3 seperti ini. Nah, kemudian setelah itu Al-Iraqi rahimahullahu taala ya menyebutkan apa? Membawakan khilaf, ya, membawakan apa? Khilaf, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam pembagian hadis. Yang tidak semua ahlul hadis itu membagi hadis menjadi sahih, hasan dan dhaif, ya. Maka apa yang disebutkan di sini dinisbatkan pembagian ini kepada ahlul hadis, ini apa namanya? Perkara yang butuh ditinjau ulang. Yang benarnya bahwa ahlul hadis sendiri mereka berselisih, berbeda pandangan dalam membagi hadis ini. Apakah ada jenis hasan atau tidak? Yang jelas di zaman ulama mutaqaddimin tidak dikenal ada kata hasan ini. Ya, tidak dikenal hasan menjadi suatu jenis hadis yang berdiri sendiri. Adapun istilah hasannya itu masyhur di kalangan mutaqaddimin. Mereka sering menggunakan kata hadis hasan. Ya, kata hasan untuk mensifati suatu hadis. Ya, ini masyhur sebagaimana kita akan terangkan nanti di bab tentang di nau tentang al-hasan. Nah, namun mereka menggunakan kata hasan sebagai sifat suatu hadis, bukan sebagai jenis hadis tersendiri yang berada di antara sahih dengan dhaif. Ya, di mana mereka menjadikan hasan ini masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori hadis makbul, hadis sahih, cuman tingkatan yang paling bawah. Ya, jadi hasan di kalangan ulama terdahulu itu masuk dalam ranahnya sahih. Dalam ranahnya apa? Sahih, cuman dia sahih tingkatan paling bawah. Nah, nanti di kalangan ulama belakangan barulah kemudian secara khusus Al-Khattabi rahimahullahu taala yang kata Al-Iraqi, saya tidak mengetahui ada yang mendahului Al-Khattabi dalam membagi seperti ini, barulah dimunculkan hasan berada di antara sahih dengan dhaif. Maka kutipan dari Al-Iraqi ini sangat penting untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ya, yang pertama kali menisbatkan pendapat ini atau membagi hadis menjadi 3 ini adalah Al-Khattabi rahimahullahu taala. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam kitab yang lain, walam ara man sabaqa al-Khattabiyya ila taqsimihi ila dzalik wa in kana fi kalamil mutaqaddimin dzikru hasan. Ya, kata beliau, saya tidak mengetahui ada ulama yang mendahului Al-Khattabi dalam pembagian hadis menjadi 3 ini, walaupun memang di kalangan ulama terdahulu ada penyebutan kata hasan seperti yang kita katakan tadi. Ya, dan akan kita terangkan bahwasanya memang di kalangan ulama mutaqaddimin mereka sudah masyhur yang menggunakan kata hasan, tapi bukan sebagai penamaan untuk jenis hadis yang berdiri sendiri, tidak. Ya, melainkan dia merupakan jenis hadis sahih yang paling rendah. Jadi dimasukkan ke dalam jenis hadis sahih. Nah, jenis hadis sahih. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan terangkan nanti dalam pembahasan al-hasan. Jadi inti kritikan di sini, intinya kritikan yang disebutkan di sini adalah kekeliruan ataupun bukan kekeliruan ya. Yang kutipan dari Ibnu Salah rahimahullah mengatakan bahwa ahlul hadis membagi hadis menjadi 3. Ini kata-katakan kurang tepat. Kenapa? Karena muhaddisin khilaf dalam masalah ini. Ya, khilaf. Bahkan dikatakan oleh Al-Iraqi yang pertama kali membagi seperti ini adalah Al-Khattabi. Sebelumnya tidak dikenal ada hadis hasan sebagai suatu jenis hadis yang berdiri sendiri. Jelas ya? Ya, mungkin ada yang membela atau disebutkan pembelaannya oleh para ulama bahwasanya Ibnu Salah di sini hanya mengikuti Al-Khattabi, dan Al-Khattabi adalah seorang imam yang thiqah. Ya, walaupun demikian kata Ibnu Salah, kata Al-Iraqi rahimahullah, ya tadi ya, bahwa saya tidak mengetahui ada ulama sebelum Al-Khattabi yang membagi hadis menjadi 3. Baik, ini kritikan yang justru kritikan ini tidak, atau kritikan dari sisi ini tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Setidaknya menurut Ibnu Katsir beliau tidak punya kritikan dari sudut pandang yang kita sebutkan tadi, namun beliau punya kritikan dari sudut pandang yang lain. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, qultu hadat taqsim, pembagian hadis menjadi 3 ini, in kana bin nisbati ila ma fi nafsil amr. Ya, kalau yang dimaksudkan ya pembagian hadis menjadi 3 yakni dari sudut pandang hadis itu secara fi nafsil amr, maksudnya begini, hadis itu kan khobar. Khobar itu kalau kita berbicara nafsul amar cuma 2, khobar sidik atau khobar kadzib, itu saja. Tidak ada khobar tengah-tengah, setengah sidik, setengah kadzib, tidak ada. Khobar itu cuma 2, benar atau dusta. Kan begitu. Nah, makanya kata beliau, hadis itu ingkana bin nisbati ila ma fi nafsil amar, kalau kita berbicara hakikat sebenarnya, falaysa illa sahihun aw dhaif. 2 saja, kalau bukan sahih ya dhaif.
Kalau dia khabar itu benar berarti dia sahih, kalau khabarnya kadzib berarti dia dhaif. Kan begitu. Kadzib di sini tentunya lebih luas ya mananya, bukan kadzib dusta saja, tapi masuk di dalam kategori kadzib yakni salah tidak sengaja. Salah hafal karena tidak sengaja atau sebab-sebab yang lain. Baik. Jadi intinya kalau kita berbicara hadis, ya pembagian hadis, ingkana binisbati ila fi nafsil amar. Kalau kita memandang hadis dari sudut pandang kenyataan sebenarnya, maka hadis cuma dua, sahih atau dhaif. Kenapa dibagi tiga? Ada Hasan di sini, ya kan? Tapi kata beliau, wa in kana binisbati ila istilahil muhaddisin. Tapi kalau kita pandang hadis dari sudut pandang istilahnya muhaddisin, maka fal haditsu yang qasimu indahum ila aktsar min dzalik. Maka hadis kenyataannya terbagi lebih dari tiga. Di sini beliau cuma sebutkan tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Ya. Kenyataannya kalau kita berbicara mengenai istilah, maka hadis terbagi lebih banyak dibandingkan itu. Sebagaimana yang Ibnu Salah baru saja sebutkan, dia dan selainnya sampai 65 jenis jenis hadis. Nah, jadi kritikannya Ibnu Katsir di sini ketika Ibnu Salah mengatakan hadis menurut ahlinya terbagi menjadi tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, tunggu dulu, ini pembagiannya dari sudut pandang apa pembagiannya? Kamu membagi hadis menjadi tiga dari sudut pandang apa? Kalau dari sudut pandang fi nafsil amar, yakni kenyataan sebenarnya, kondisi sebenarnya, khobar itu hadis cuma dua. Apakah ihtimalus sidq lebih kuat atau ihtimal al khoto'nya lebih kuat? Kemungkinan salah, kemungkinan benarnya lebih kuat atau kemungkinan salahnya lebih kuat? Cuma dua saja. Kalau kemungkinan benarnya lebih kuat itu sahih. Kalau kemungkinan salahnya lebih kuat itu dhaif. Dua saja. Kenapa dibagi tiga? Hasan ya, tidak perlu. Tapi kalau binisbah ilal istilah, tapi kalau sudut pandang pembagian ini adalah istilah, ya Ibnu Salah baru saya sebutkan 60-an jenis hadis. Kenapa cuma 3? Jelas ya, ini kritikannya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, kritikan Ibnu Katsir ini rahimahullah dijawab oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan annal murad tsani, yang dimaksudkan oleh Ibnu Salah di sini hadis terbagi menjadi 3, yakni kemungkinan yang kedua, yakni dari sudut pandang istilah. Dari sudut pandang istilah. Ya. Kata Ibnu Katsir, taib, kalau dari sudut pandang istilah seharusnya bukan 3, 65 atau 70 lebih dibandingkan itu. Kenapa cuma 3? Ya, kata Suyuti, wal kullu raji'un ila hadhihi tsalatsa. Betul, secara istilah itu 60-an semua itu. Tapi kalau kita mau bagi menjadi garis besar, kita mau menarik setiap hadis-hadis tersebut ke dalam satu jenis, maka semuanya kembali ke 3 jenis hadis ini. 60 jenis hadis yang disebutkan itu, 60-an lebih itu, semuanya tidak ada yang keluar dari jenis sahih, hasan, ataupun dhaif. Jelas sampai sini? Jadi kata Suyuti rahimahullah, yang diinginkan oleh Ibnu Salah, ya, yang dikutip di sini dari muhaddisin, dari ahlul hadis, bahwa hadis terbagi menjadi 3, yakni hadis dari sudut pandang istilah. Dari sudut pandang istilahnya, istilah al-muhaddisin, hadis menjadi 3. Kalau dia mengatakan, bukankah dari sudut istilah 60-an, 70-an seperti yang Ibnu Salah sebutkan? Kata Suyuti, betul, terbagi jadi banyak itu, tapi semuanya bisa berpulang kepada 3 ini. Ya, semuanya bisa berpulang kepada 3 ini. Wal kullu raji'un ila hadhihi tsalatsa. Semua pembagian yang disebutkan tadi kembalinya kepada 3 jenis hadis ini. Taib, wallahu taala alam bisawab. Taib, ini jawaban atau jawaban terhadap kritikannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala kepada Ibnu Salah. 6. Wallahu taala alam bisawab. Taib, saya kira cukup dulu sampai sini. 6. Sebagai materi awal, insyaallah taala pembahasan mengenai hadis sahih kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. 6. Wal ilmu indallah, nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.